Tema renungan kita malam hari ini saya kasih yaitu Tuhan hadir dalam setiap pergumulan gerejanya dan berkenan memberikan pemulihan. Ya, kalau kita melihat perikop yang kita baca di sini ada semacam kegalauan, ya, keluh kesah dari Yohanes Pembaptis terhadap Yesus. Yang saya katakan tadi bahwa dia adalah seorang nabi. Namun di sini karena pelayanannya, karena sifat terjangnya, boleh kita katakan seperti itu, karena keberaniannya, bahkan tidak ada kompromi sama sekali yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dan ini juga yang membuat pribadinya menjadi terancam. Bahkan kita lihat di sini posisi dia dalam penjara. Ya, posisi dia dalam penjara itu karena dia berani menegur Raja Herodes. Kalau kita lihat historisnya, ceritanya, sejarahnya, dia berani menegur Raja Herodes karena Raja Herodes mengambil istri saudaranya sendiri. Seperti itu. Jadi Yohanes Pembaptis ini dipenjara bukan karena korup, bukan karena ninju orang, atau bukan karena apa, tapi betul-betul karena kenabiannya yang memang berkata apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan, memang itu yang harus disampaikan, sekalipun apapun konsekuensinya. Seperti itu. Puji Tuhan, zaman sekarang bahkan sekarang ini kita lihat tiap hari Minggu Pak Gembala berkhotbah, tidak ada Pak Bupati ngirim untuk menangkap. Bahkan Pak Wakil sendiri kadang duduk bersama dengan jemaat, bahkan kita di sini ditegur bersama-sama oleh firman Tuhan, tapi tidak ada kita yang memenjarakan seorang hamba Tuhan. Ya, beda halnya kalau dengan konteks tanda kutip dalam kalimat penistaan, itu tidak berpengaruh, tidak menyudutkan agama apapun, tapi itu bersifat pribadi. Seperti itu kalau mengenal hal penistaan. Tapi kalau firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di sini bahwa begitu tajam, begitu luar biasa, yang membuat dirinya sampai di penjara oleh Herodes. Dan dia ini ceritanya tragis kematian beliau, ya. Orang nabi, boleh dikatakan nabi terakhir, kita tidak ya, Yesus dia adalah segalanya, dia nabi, Mesias, dia Allah yang hidup. Dan setelah, boleh dikatakan setelah Yohanes Pembaptis ini, kita tidak lagi mengenal adanya nabi, gitu ya, dari garis Israel, dari garis keturunan Yahudi. Jadi Yohanes Pembaptis juga beda hanya sekitar 6 bulan umurnya dari Tuhan Yesus. Dan saya katakan dari awal bahwa mereka berdua ini adalah saudara. Di pasal ini, pasal 11 ini, ayat 2 sampai yang ke-19 yang sudah kita lihat, percakapan demi percakapan, bahkan utusan yang diberikan kepada yang dia suruh pergi kepada Yesus. Di sini melihat bahwa ada sesuatu yang membuat Yohanes Pembaptis ini merasa, yang saya katakan tadi, dia galau, dia merasa sedih, dia merasa kecewa dengan keberadaannya di penjara, dengan keberadaannya di dalam sel tahanan. Kok tidak ada respon dari saudaranya sendiri, dari Yesus, ya? Sehingga itu yang membuat dia bertanya-tanya, ini kok kayak gini? Pelayanan sudah saya lakukan, bahkan kita tahu status Yohanes Pembaptis ini, dia adalah perintis jalan, dia adalah orang yang terdepan, yang berjalan lebih dahulu membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Kita melihat di situ seolah-olah beberapa penaksir mengatakan bahwa sedang menghadapi keraguan-keraguan. Dan berikutnya dikatakan juga mungkin dia merasa bahwa usianya tidak panjang lagi, karena dia sudah ditangkap, dia tahu konsekuensinya. Herodes tidak main-main, kalahnya di hari ulang tahun istrinya, tanahnya itu penggal dimasukkan dalam talau. Yang itu kegelisahan yang dia rasakan, sehingga membuat timbul keraguan. Ya. Kalau kita hanya melihat di dalam konteks di ayat 2 dan 3 ini, lihat konteks itu saja, maka apa yang saya katakan tadi bisa dikatakan benar, bahwa Yohanes Pembaptis ini ragu terhadap kemesiasan Yesus, ragu terhadap kealahan daripada Yesus ini sendiri. Kalau kita hanya melihat dari satu konteks ini, satu ayat ini. Kenapa seperti itu? Karena dia di dalam
dia sendiri tidak mendapat respon sampai dia mengutus anak buahnya. Dia beberapa murid, bahkan murid Yohanes Pembaptis juga seperti Andreas dan siapa lagi itu menjadi muridnya Tuhan Yesus juga. Ada 2 guru yang para murid itu dapat berguru terhadap kedua hal ini. Jika kita melihat sekali lagi kita melihat hanya sebatas 1 ayat dan tanpa melihat keseluruhan konteks, maka pendapat yang pertama, pendapat para ahli tadi mengatakan bahwa mungkin dia meragukan kemesiasan. Tapi harus kita melihat bahwa setiap peristiwa Yohanes Pembaptis yang menjadi saksi bahwa peristiwa Yesus adalah seorang Mesias ada di konteks lain. Di mana konteksnya? Di saat Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Dalam konteks itu juga dia tidak meragukan siapa diri Yesus. Bahkan kita tahu bahwa ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, ya, dia mengatakan membuka tali kasutnya saja saya tidak layak. Berarti dia menganggap, bahkan bukan anggapan, bahwa dia sangat percaya bahwa pribadi Yesus itulah adalah Mesias. Dan setelah dibaptis, dia sendiri mendengar suara yang dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, pada dia aku berkenan. Sampai turunlah Roh Kudus yang berupa turun api ke pundak Yesus seperti itu. Kalau melihat dari sejarah, melihat dari pelayanan yang Yohanes Pembaptis ini lakukan terhadap Yesus, maka di konteks ini juga mustahil sudah terbantah dari ayat 2 dan 3 ini sudah terbantah bahwa dia meragukan kealahan Yesus Kristus. Lalu kita bisa melihat dari mana sebenarnya hal ini timbul pemikiran sehingga dia mempertanyakan kepada Yesus, ya, seolah-olah dia ingin meyakinkan dirinya, kalau kamu memang penebus bagi bangsa Israel, benar sih seperti itu. Yohanes Pembaptis mau menjelaskan, ingin mendapat jawaban dari Tuhan Yesus. Ya, ketika Yohanes Pembaptis melakukan baptisan terhadap Yesus Kristus, di situ kita melihat secara implisit bahwa dia mengaku akan pengisiasan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, upaya untuk menugaskan murid-muridnya ini mengubah pengisian Yesus seolah-olah Yohanes tidak percaya. Yohanes melakukan sindiran atau segala macam yang saya katakan tadi, bahwa ini saudara kok kayak gini sih, masa saudara terdekat di penjara, jenguk pun enggak, apapun enggak, dan sebagainya enggak. Tapi ada kita lihat jawaban dari Tuhan Yesus yang menguatkan kepada Yohanes Pembaptis di ayat-ayat berikutnya. Ayat 4 itu jawaban Yesus terhadap Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan bahwa pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, ini ada kalimat yang menguatkan bahwa masa sih kamu tidak percaya apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu dengar, bahwa orang buta saya sembuhkan, kata Yesus, orang tuli saya suruh mendengar, orang yang cacat, orang yang lumpuh saya suruh berjalan, orang yang sakit terbaring, tumpang tangan, bergerak langsung berjalan, bahkan orang yang pendarahan, sakit penyakit, menyentuh ujung jubahnya saja sembuh. Kasih tahu kepada Yohanes Pembaptis, Yesus kepada muridnya untuk kembali kepada Yohanes Pembaptis di penjara. Nah, itulah pesan yang sangat singkat yang Tuhan Yesus berikan kepada Yohanes Pembaptis, bahwa jangan ada keraguan-raguan. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Ya. Berikutnya, bahwa barangkali Yohanes Pembaptis juga terpengaruh
Mesias. Yang hal yang lain bahwa di zamannya bangsa Israel ketika menantikan seorang penebus, ketika menantikan seorang penyelamat, mereka itu beranggapan bahwa penyelamat itu hadirnya sebagai seorang raja. Hadirnya itu ya kayak bupati yang dilantik begitu. Beda dengan hal kedatangan Yesus yang di kandang domba. Jadi pemikiran seperti itu daripada pribadi Yohanes Pembaptis ini. Ini hal yang ketiga yang membuat dia berpikir, mungkin membuat dia berpikir kenapa dia harus memberikan putusan untuk menanyakan siapa pribadi Yesus. Itu bahwa bangsa Israel adalah untuk memimpin reformasi politik yang memerdekakan bangsa Israel terhadap bangsa Romawi, sehingga dia pun berharap ingin segera bebas dari penjara Romawi itu sendiri. Ya, dia menginginkan seorang pemimpin yang langsung memimpin bangsa Israel kembali dalam masa kejayaan seperti Saul, Daud yang memegang otoritas sehingga bisa melepaskan dia dari penjara. Dia malah berpikir seperti itu. Ya, dari cerita ini, dari kisah yang sangat luar biasa di Alkitab ini, dari pelayanan kedua orang yang sangat menjadi panutan bagi kita, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Nah, barangkali kita juga kalau dihubungkan dengan keadaan kita sering mendengar bahwa cerita dari kakek nenek, mungkin dari orang tua kita, bahkan dari tetangga atau dari siapapun yang seolah-olah bercerita bahwa kehidupan mereka di masa lalu begitu sulit, kehidupan mereka di masa lalu begitu menyedihkan. Kadang mungkin di zaman Pak Sadan masih nemu nggak susah beras pada waktu masih kecil. Cerita dari atau cerita orang tua. Kalau saya pribadi di daerah Batantaran dulu Pak, waktu masih kecil, masih SD itu kami pernah nemu bahwa susah beras. Bukan hanya satu keluarga, tapi memang kampung bahkan kecamatan. Ya, di zaman dulu mungkin kesusahannya beda, tidak ada listrik lah. Kesusahan zaman dulu mau ngirim duit ke anak, Pontianak harus minggu-minggu. Bahkan Pak Sadan yang saya dengar bisnis juga harus membawa minggu-minggu lewat sungai. Ya, itu susah sekali transportasi. Ya, kesulitan yang dihadapi zaman dulu. Bahkan mereka menganggap bahwa kesulitan mereka zaman dulu tidak sebanding dengan kesulitan kita zaman sekarang. Tapi kita sendiri yang merasakan zaman sekarang bukan tidak ada tidak ada kesulitan yang mungkin kesulitannya beda dengan yang dulu. Yang sekarang ya kesulitan yang diadakan atau yang terjadi pada saat zaman sekarang. Ya, kita memang sudah dimudahkan dengan telekomunikasi, ya. Tapi kalau tidak ada kuota, apa daya, ya. Tadi Pak Kaleb juga sudah mulai melihat lampu Natal itu, ya. Entah kenapa dia harus fokus ke lampu itu tadi, ya. Bahwa Pak Nes dan nanti pakai lampu ini saja lah daripada ribet katanya. Tapi kan ada hal sesuatu yang memang menjadi ya, keluh kesah di belakang, sehingga dia timbul pemikiran bahwa yang seperti ini saja yang diinginkan. Atau kita di tempat kerja masing-masing mempunyai beban masing-masing, seperti Yohanes Pembaptis dengan Yesus, walaupun bersaudara, walaupun berkeluarga, saudara sekalipun, tapi ketika kita sakit, adik, abang, kakak kita tidak peduli, telepon pun tidak, tahu kita sakit ya udah, itu aja. Ya, syukur-syukur mendoakan, syukur-syukur kirim duit, apalagi mendoakan, syukur-syukur nanya kabar dan sebagainya. Ya, itulah keadaan perbedaan antara satu dengan yang lain, keadaan seperti Yohanes Pembaptis dengan kita sekarang ini, ya. Bahwa apa yang terjadi pada masanya, apa yang terjadi pada zamannya Yohanes akan tentu beda dengan penerapannya kita sekarang.
Saya melihat saat tadi puji Tuhan banyak sekali aksesoris. Ya, mantap ya. Luar biasa harganya tadi, kaget. Jadi udah kaget saya dengarnya ya. Ada 2, 3 bahkan itu yang kayak Lamborghini di tangan itu 9 jutaan ya. Merah meriah itu ya, kayak Ferrari. Merah Ferrari. Ya, puji Tuhan atas berkat Tuhan yang diberikan. Tentu apa yang ditanam rasakan bukan berarti tidak ada, pasti ada juga. Saya juga ada, Pak Angel juga tadi saya dengar malam-malam masih ngabai Pak ini berpulang dari kantor. Tentu tantangannya beda, ya, beda tempat, lain lubuk, lain lalang, lain juga ikannya, ya, lain ladang, lain lalang, lain lubuk, lain ikannya. Seperti itu, itulah prinsipnya. Ketika kita kaitkan lagi dengan hal yang kita pelajari pada malam hari ini, tentu sebuah konteks yang berbeda dengan konsekuensinya masing-masing. Ya, situasi inilah yang telah menguji kita. Yang pertama, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adil dalam segala pekerjaannya? Berikutnya, apakah kita tetap mengandalkannya dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri? Seperti Yohanes sudah mulai meragukan dengan kealahan, dia sendiri sudah melihat saksi itu. Bahkan dia dengan lantang mengatakan, membukakan kasusnya saja saya tidak layak. Bahkan dia sendiri yang membaptis, dia sendiri mendengar suara Allah pun masih timbul di dalam hati. Ya, kita kutip apalagi kita, tapi itu tidak menjadi pembelaan, kan? Tidak menjadi pembelaan siapapun kita. Jelas penyembahan kita dilakukan secara pribadi, bebas pribadi. Berikutnya, apakah kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias? Ini yang sangat penting juga. Ya, ada sedih saya lihat kalau di media sosial itu siapa yang baru-baru ini yang mengatakan disalib, ada jin apa itu udah jadi anak buah. Ya, beliau ya seorang artis, seorang public figure. Ya, kendati pun itu urusan iman, tapi janganlah menyakitkan hati sesama seperti itu ya. Ya, ingat bahwa jika Tuhan tampaknya tidak memenuhi harapan kita saat ini, bukan berarti Dia meninggalkan kita, dan Tuhan melihat gambaran yang jauh lebih besar. Dia sedang menangani masalah yang bahkan tidak pernah kita pikirkan atau bahkan tidak pernah kita pahami. Ya. Dan maka seperti nasihat Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis, ya, seperti nasihatnya dikatakan bahwa ingat apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu rasakan, ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Disitulah kita pun diminta supaya tidak kecewa, kemudian menolak pekerjaan Sang Kristus di dalam diri kita, yang secara pribadi maupun secara berjemaat. Ya. Pribadi, berjemaat juga ada masalah tersendiri. Ya. Bergereja juga ada masalah tersendiri. Kita dalam bergereja, pergumulan kita, pergumulan pembangunan lah, pergumulan operasional lah, apalagi di bulan Desember seperti ini. Operasional kita cukup tinggi. Puji Tuhan, saya lihat les sudah berjalan dengan baik tadi minggu. Ya, makasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam perjalanan dana dan sebagainya untuk menyelesaikan Natal kita. Itu punya kendala masing-masing ya. Tapi ingat, jika Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam hidup kita, maka marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan pun juga akan memberikan pemulihan kepada kita. Seperti tema kita malam hari ini, yaitu Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita maupun gerejanya dan berkenan memberikan pemulihan kepada kita. Amin. Dengan kita malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati.